Perkenalkan, nama saya Febrian dari kelas 11-7. Di sini saya akan menjelaskan analisis saya mengenai pemanfaatan sumber daya laut di wilayah pesisir Indonesia. Nah, Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang terletak di antara dua benua dan dua samudra. Posisi strategis ini menjadikan Indonesia memiliki kekayaan laut yang luar biasa besar. Di berbagai wilayah pesisir, seperti di Bitung, Tegal, atau Benoa, kita bisa melihat banyak aktivitas perikanan dan pelabuhan yang menjadi sumber daya penghidupan masyarakat setempat. Wilayah pesisir memiliki peran ekonomi yang sangat penting. Banyak masyarakat bekerja sebagai nelayan, pedagang ikan, hingga pekerja pelabuhan. Jalur pelayaran internasional yang melewati Indonesia juga menjadikan kawasan ini sebagai pusat perdagangan dan distribusi hasil laut. Tidak hanya menggerakkan ekonomi, aktivitas ini juga memperkuat hubungan sosial antar wilayah dan membuka peluang kerja baru. Sumber daya alam utama yang dimanfaatkan di wilayah pesisir adalah ikan, rumput laut, dan hasil laut lainnya. Pemanfaatannya dilakukan melalui kegiatan penangkapan dan budidaya laut. Nah, di saat ini, pemerintah berupaya menerapkan pengelolaan berkelanjutan, misalnya dengan membatasi zona tangkap, menggunakan alat tangkap ramah lingkungan, serta membangun kawasan konservasi laut. Tujuannya adalah agar kekayaan laut Indonesia tetap terjaga untuk jangka panjang. Namun kegiatan di laut juga memiliki dua sisi. Di sisi satu, memberikan dampak positif seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengembangkan pariwisata. Tapi di sisi lain ada dampak positif yang perlu diwaspadai seperti overfishing, pencemaran laut, kerusakan terumbu karang akibat aktivitas manusia. Nah, oleh karena itu, perlu ada keseimbangan antar pemanfaatan dan pelestarian. Pemerintah berperan penting dalam membuat aturan dan pengawasan terhadap kegiatan di laut. Selain itu, masyarakat juga perlu terlibat aktif, misalnya menjaga kebersihan pantai, menanam hutan mangrove, dan menggunakan cara tangkap ikan yang ramah lingkungan. Kolaborasi antar pemerintah dan masyarakat sangat penting agar laut Indonesia tetap sehat dan produktif. Nah, di sini sebagai refleksi langkah strategis yang bisa dilakukan adalah memperkuat pendidikan lingkungan dan menegakkan hukum bagi pelaku pencemaran laut, serta mengembangkan ekonomi biru atau blue economy yang menekankan keseimbangan antar ekonomi dan ekologi. Dengan begitu, sumber daya laut Indonesia dapat dimanfaatkan secara adil dan berkelanjutan, tidak hanya untuk kita, tapi juga untuk generasi mendatang. Sekian analisis dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.